Hello lovely people, welcome to the Art of Teaching. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca buku untuk anak dengan bahasa Inggris. My name is Tasha and I'm an English teacher with 10 years of experience and a course designer. Channel ini dibuat untuk guru, parents, dan semua orang yang ingin menjadi guru. Kalau parents ingin anaknya suka membaca, maka yang harus parents lakukan adalah menunjukkan bahwa kita juga suka membaca. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menunjukkan buku-buku di rumah. Tunjukkan bahwa ada buku-buku di rumah yang bisa dilihat sama anak semudah mungkin. Jadi belilah rak buku yang sesuai untuk anak-anak. Rak buku untuk orang dewasa bentuknya mungkin akan seperti ini, bukunya ditaruh menyamping. Sedangkan rak buku untuk anak-anak diatur sedemikian rupa sehingga anak bisa melihat cover. Tujuannya adalah supaya anak-anak tertarik dengan covernya, mengambil bukunya dan minta dibacakan story time sama mama dan papanya. Apa sih manfaat storytelling untuk anak kecil? Nah, selain storytelling itu membantu anak lebih cepat bisa membaca, storytelling juga membantu anak untuk speak fluently and listen attentively, berbicara lebih lancar dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Kedua skill ini, listen attentively and speak fluently, adalah skill yang akan dibawa anak ini sampai dewasa, mendengar dan seksama dan berbicara dengan lancar. Story time! We're going to read Mommy's Love, Kasih Ibu by Tul Suwan Nakid, the writer, and penerbit Litera Loka. It's a bilingual book. Apakah buku ini hanya cocok dibacakan untuk anak toddlers atau balita? Apakah nggak bisa dibacakan untuk anak yang belum bisa baca? Enggak, bahkan anak bayi pun udah bisa sebenarnya kita bacakan buku seperti ini. Nah, gimana caranya? I'll show you how. Let's do a story time. Wow, look. What is this? Buku cerita. Buku cerita tentang apa ya? What can you see here? Gambar apa ini? Wah, penguins. Penguin. Mommy penguin and baby penguin. Penguins. This is the story about Mommy's Love. Kasih Ibu. Let's read the story. Tips yang pertama adalah sebelum mulai membaca, kita harus tunjukkan cover bukunya. Kenapa kita harus tunjukkan cover bukunya? Karena dengan menunjukkan cover buku dan membahas apa yang ada di gambar cover buku itu, kita akan memancing rasa ingin tahu anak. Ketika rasa ingin tahunya sudah dipancing dan fokusnya sudah ke buku, anak itu nggak akan lari-lari saat kita bacain buku. Nah, kalau anaknya sudah lebih besar, kita bisa lebih asik tanya-tanya tentang covernya. Misalnya, kira-kira kita bakal baca apa ya di buku cerita ini? What will we see in the story? Are we going to see mommy penguin and baby penguins? Are we going to see more animals? Are we going to see mommy and you? Ooh, let's read the story. Ooh, what do we have here? What are those? Mouse. Tikus. Banyak banget ya tikusnya. Ayo kita lihat satu-satu. Mouse. Mouse. Mouse, 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 mouse. Mouse. Big mouse. 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 Mouse, 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 big mouse. Yang baru saja saya lakukan tadi itu namanya repetition, repetisi. Jadi biasanya di buku anak itu kalau kita buka ada lembar yang ini agak kosong ya, agak sepi. Ada di pengulangannya itu ada di bawah sini. Tapi di banyak buku anak halaman pertamanya ini itu banyak banget suatu gambar yang diulang-ulang. Nah, itu kita bisa gunakan repetisi yang kayak tadi, misalnya lagi ngajar mouse, tikus, kita ulang-ulang aja nih, mouse, 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 mouse gitu, and make it fun. Jadi, bahkan nggak ada kata-katanya pun kita bisa tetap memperkenalkan vocabulary buat anak-anak. Use gestures biar lebih paham. Mouse, 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 mouse. Use the sound too. Buat anak bayi itu biasanya kan mereka nggak tahu mouse itu apa ya. Bisa juga pakai sound. Suara tikus. Pip, 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 pip. Oh, look, what do we have here? Kangaroos. Mommy kangaroo and baby kangaroo.
Mommy kangaroo and baby kangaroo. Where are they? They're outside. Grass. Mommy kangaroo and baby kangaroo. What are they doing? Ngapain ya? Mommy kangaroo carries her joey inside her pouch. Pouch. Do you see what pouch is? Pouch itu kantong. Does mommy have a pouch? No. Baby kangaroo lives inside mommy's kangaroo's pouch. Di dalam kantong mama kanguru. Little Joey. Who's little Joey? Little Joey. Who do you think is little Joey? Is it mommy kangaroo or baby kangaroo? Little. Kecil. Yang kecil yang mana? Mommy atau baby? Kecil. Little is baby kangaroo. Baby kangaroo is called Joey. Namanya Joey. Little Joey suckles and nestles in the pouch until he grows up. Until he grows big. Yang baru saja saya lakukan tadi di halaman bayi kanguru itu adalah tips supaya kita bikin anak kita tetap fokus saat kita sedang membacakan cerita. Most of the kids, mereka lebih suka baca cerita itu nggak sambil duduk, mungkin mereka sambil lari-larian gitu. We want them to sit down and read with us. So, tips keduanya adalah we get their attention. Caranya adalah dengan menunjuk-nunjuk, pointing to pictures, and we keep asking them questions. Kayak yang tadi, kira-kira kalau kamu dulu di kantong atau di perut mama? Nah, karena bukunya Dwi Bahasa, jadi kita bisa menceritakannya dalam bahasa Indonesia setelah kita menceritakannya dalam bahasa target, yaitu dalam bahasa Inggris. Kalau di sini memang ditulis bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Kalau kita mau ngajarin bahasa Inggris, coba bahasa Inggris dulu, baru setelah itu kita jelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi setelah selesai baca yang ini, ibu kanguru menggendong bayinya di dalam kantong, pouch. Kita ulang lagi bahasa Inggrisnya. Anak kanguru menyusu dan berlindung di dalam kantong ibunya sampai ia tumbuh besar. Big, big and small. Now he's small, kecil. Nanti dia jadi big, besar. Oh, what do we have here? Penguins. Did you see the same penguins on the cover? Are they the same? Are they different? Okay, let's read. Mommy penguins, baby penguins. Mommy penguins, baby penguins, standing on ice. Ooh, cold ice. Tiny, tiny, fluffy baby penguin lives in an icy, snowy land. Look, snow, ice, so it's very, very cold. He snuggles under his mommy's tummy. Can you pat mommy's tummy? Pat, 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 mommy's penguin. Mommy penguin's tummy. Pat, pat, pat. To stay nice and warm. Nice and warm. Nah, tips berikutnya adalah kalau kita ketemu gambar yang sama atau mirip dengan yang di cover, kita bisa tanya anak kita nih, ini gambarnya sama nggak ya sama yang di cover tadi? Coba kita lihat, sama atau beda? We can get the children to interact with us. Misalnya tadi aku minta anaknya tepuk itu, pat mommy's penguin's tummy, pat, 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 pat. Jadi we take their little hands and pat the pictures. Nah, ini kalau bukunya sensori, buku sensori itu yang ada misalnya bulu penguin gitu ya, kayak bulu-bulu halus, itu pasti mereka suka banget. Wow, look, what do we have here? What is this? What is this? What is this? What is this? Waktu aku tanya what is this, what is this, what is this, 3 kali ke kalian ngerasa nggak enak nggak? Nah, begitulah juga perasaan anak-anak. Jadi kalau mereka terus-terusan ditanya, apa ini, what's this, mereka bisa lama-lama overwhelmed. It's overwhelming. They don't know the words yet. Jadi misalkan jangan tanya-tanya ini apa, jangan kayak dites gitu. How to teach them new words? We give them the vocabulary. Look, a bunny family. Mommy bunny, baby bunnies. Let's count. 1 baby bunny, 2 baby bunnies,
3 baby bunnies, 1 mommy bunny. How does a mommy bunny jump? Jump, let's jump like a rabbit. Jump, 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 jump. Kalau misalnya parents punya puppets, misalnya ada boneka tangan gitu ya, yang kelinci gitu, itu lebih seru lagi. I suggest you to get puppets. Kalau bukan puppets, ya bisa boneka atau miniatur-miniatur animals. Look, it's mommy and baby, just like me and you. They're hugging. Can you hug mommy, please? Mommy devotes and endears her affection for the little one to grow up big and strong. Mommy gives all of her love, warmth, and everything for her precious baby. It's you. You're my precious baby, and I love you. Nah, ini tuh the last page of the story of this book. Dan aku suka banget buku ini karena selain ilustrasinya bagus banget, ini juga diakhiri dengan on a really positive note, yaitu pelukan. Jadi langsung ada interaksi antara kita yang membacakan cerita dan si anak. We can ask for the children's feedback. Jadi kita tanya pengalaman mereka. Misalnya, what do you think of the story? Do you like it? I like it very much. What about you? Kalau anaknya bilang, yes, I like it, mommy. What part did you enjoy the most? Bagian mana yang paling kamu suka? Tunjukin dong sama mami. Ntar dibuka halamannya misalnya yang ini gitu. Dan kalau anaknya bilang, I don't really like it, mommy. We also ask the children, why? Kenapa? Mungkin karena ceritanya sedih, jadi dianya juga ikut sedih gitu. Nah, menurutku menceritakan buku lalu kita meminta anak tentang pendapatnya tentang buku tersebut akan melatih anak untuk bebas mengekspresikan opininya. Nah, kalau Mami dan Daddy punya rekomendasi buku-buku anak, boleh banget di-share di komen ya. Alright folks, thanks so much for watching. If you find this video useful, don't forget to subscribe, like, and share. I'll see you next week with new video and have a wonderful week. Bye bye.